Pengertian ilmu kalam. Teologi Islam merupakan istilah lain dari ilmu kalam. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris yaitu teologi. William Ellis tahun 1921 Masehi mendefinisikannya dari dengan discourse reason concerning God atau diskursus atau pemikiran tentang Tuhan. Dengan mengutip kata-kata William Ockham di tahun 1287 sampai 1347, Rees lebih jauh mengatakan, "Theology to be a discipline resting on revealed truth and independent of both philosophy and science," yaitu teologi merupakan disiplin ilmu yang berbicara tentang kebenaran wahyu serta independensi filsafat dan ilmu pengetahuan. Sedangkan kalam menurut bahasa ialah ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan atau mengesahkan Tuhan. Atau kalam menurut logatnya ialah omongan atau perkataan. Sedangkan ilmu kalam secara terminologi adalah suatu ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika dan filsafat. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan kepercayaan keagamaan atau agama Islam dengan bukti-bukti yang pasti. Kalam berarti pembicaraan yang bernalar menggunakan logika atau akal pikir manusia. Ilmu kalam menurut para ilmuwan atau ahli. Yang pertama, menurut Ibnu Khaldun, yaitu alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pemikiran tentang larangan terhadap orang yang menyimpang. Yang kedua, menurut Al-Farabi, yaitu ilmu yang membahas zat dan sifat yang berkenaan masalah mulai hidup di dunia hingga di akhirat. Dan yang ketiga, menurut Muhammad Abduh, yaitu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifatnya, dan apa yang tidak ada baginya. Fungsi dari ilmu kalam ada 4, yaitu 1. Mempertahankan keimanan, 2. Menjadikan petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat, 3. Pengembangan teologi Islam, dan keempat, menjaga keyakinan yang menjadi dasar perbuatan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sejarah ilmu kalam. 1. Masa Rasulullah SAW. Di masa ini tidak ada pertentangan ataupun dipermasalahkan tentang pendapat di antara kaum muslim mengenai akidah seperti tentang sifat Tuhan, kedudukan sifat tersebut apakah sifat zat atau fi'il dan sebagainya. Mereka hanyalah meyakini bahwa Allah itu azali. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah suatu saat berjalan untuk mendatangi para sahabat. Di sana para sahabat tersebut terlihat sedang memperdebatkan mengenai masalah qadar. Lalu ada seorang lelaki berkata bahwa tidaklah Allah berkata demikian. Mendengar perkataan tersebut, Rasulullah SAW marah dan beliau berkata, "Apakah dengan demikian kamu disuruh? Sesungguhnya telah benar orang-orang dahulu karena bertengkar seperti ini. Mereka menjadikan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyalahkan setengahnya dari setengah yang lain. Kitab Allah diturunkan untuk membenarkan setengah akan setengahnya, bukan menyalahkannya. Perhatikan apa-apa yang diperintah kepadamu dan apa-apa yang dilarang, maka jauhilah." Kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Tidak jauh dari masa Rasulullah SAW, di masa ini para khalifah juga selalu menjaga akidah keimanan sesuai yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Masih belum terdapat pertentangan-pertentangan mengenai akidah. Mereka menjalankan setiap perintah dan juga menjauhi dari segala larangannya, sebagaimana yang telah ada. Dikisahkan bahwa pada masa itu Khalifah Umar bertindak atau bersikap sebagaimana ajaran Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa Umar mendatangkan pencuri. Kemudian pencuri itu menjawabnya, "Telah ditetapkan qadar atasku." Umar pun memerintahkan untuk memotong tangan pencuri itu dan didera beberapa kali karena pencuri telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa memperdebatkan masalah qadar itu, kemudian juga adanya tragedi pembunuhan Utsman bin Affan yang disusul dengan Ali bin Abi Thalib.
yang diiringi dengan pertempuran-pertempuran yang mengakibatkan kekacauan politik. Hingga akhirnya setelah kejadian itu, banyak bermunculan pembentukan suatu aliran atau paham. Salah satunya munculnya bibit paham Qadariyah dan Jabariyah. Pembunuhan Utsman menimbulkan syarat-syarat menjadi topik pembicaraan dan juga masalah imamah mengenai masalah siapa yang telah menjadi pembunuhan tersebut. 3. Masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah banyak bermunculan golongan-golongan Islam seperti golongan Khawarij, Syiah, dan Murji'ah sebagai akibat dari adanya kekacauan politik di masa kekhalifahan Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Namun, golongan politik ini seiring berjalannya waktu berubah menjadi golongan keagamaan. Golongan Khawarij mengkafirkan golongan yang lainnya. Golongan Syiah kufur terhadap orang-orang yang telah melakukan dosa besar, percaya terhadap seorang iman termasuk ke dalam rukun iman. Sedangkan golongan Murji'ah berdalih bahwa meskipun melakukan dosa besar, jika seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka tetap dianggap Muslim. Mereka semua saling memperkuat pendirian politiknya berkedok keagamaan. Pendapat ini dipelopori oleh Wasil bin Atta yang kemudian juga membentuk sebuah aliran yang bernama Mu'tazilah. Perbincangan masalah qada dan qadar dipelopori Ma'bad al-Juhani CS atau Qadariyah. Di pihak lainnya juga ada Jaham bin Safwan atau Jabriyah sebagai kelompok atau golongan yang meniadakan kudrat dan iradatnya manusia. Keempat, masa Bani Abbasiyah. Permasalahan tentang akidah menjadi lebih kompleks di masa Bani Abbasiyah. Masalah argumen mengenai perwujudan Tuhan dan keesaannya sangatlah berbeda dibanding pada masa-masa sebelumnya. Di masa ini, permasalahan-permasalahan mengenai akidah benar-benar dipersoalkan seperti masalah qada dan qadar, sifat ilmu, sifat kalam, kejasmanian, keadilan Tuhan, dan sebagainya menjadi suatu objek perbincangan di kalangan mutakalimin. Adapun tokoh-tokoh mutakalimin yang terkenal hingga masa kini yaitu seperti Wasil bin Atta atau pendiri aliran Mu'tazilah, Imam Asy'ari atau pendiri aliran Asy'ariyah, dan Maturidi yaitu pendiri aliran Maturidiyah. Pemikiran beliau yaitu mengenai wujud Tuhan yang masing-masing dari mereka menggunakan argumentasi logika antara lain teori atom atau Jaubar Fard serta dalil-dalil mungkin dan wajib-wajib yang dikemukakan oleh aliran Asy'ariyah. Dalil-dalil Jaubar Fard ini mengatakan bahwa semua benda mengalami pergantian keadaan yang bermacam-macam, baik yang berupa bentuk, warna, gerakan, berkembang, surut, dan perubahan-perubahan lainnya, yang kesemuanya itu disebut dengan arat. Jika atom tidak terlepas dari arat, sedangkan arat adalah baru, maka Jauhar Fard juga baru pula. Tiap yang baru mesti ada yang menjadikan. Itulah dia Tuhan. Yang terakhir yaitu ruang lingkup ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu tentang menetapkan kepercayaan yang diperkuat dengan dalil-dalil rasional agar terhindar dari akidah yang menyimpang. Demikian dari hasil presentasi video saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.